Tak semua orang harus belajar secara teoretik mengenai filsafat hidupnya. Proses hidupnya sendiri adalah gugusan ilmu dalam subjektivitas masing-masing. Persoalannya cuma mampu atau tidak, mau atau tidak, merumuskannya. Dan saudara Bambang Pacul yang katanya komandan para Korea itu berani merumuskannya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan mentang-mentang menang atau mentang-mentang kalah. Sekarang ini yang sedang gigih memformulasikan filsafat hidup adalah yang bernama Bambang Pacul, yang meski sebagai panglima perang di kawasan Jateng bagi PDIP, ia bisa dikatakan kalah, tetapi sebagai pribadi ia muncul sebagai sosok hero baru. Karena Korea adalah rotan, bukan kayu, melengkung, bukan patah. Kalau ada idiom tak ada rotan akar pun jadi, itu pasti bukan Korea. Saya belum berani mengatakan Bambang Pacul penemu istilah baru atau kata ganti marhaen sebagaimana Bung Karno dulu merumuskan marhaenisme. Tapi setidaknya Pacul hero bagi para Koreas. Itu pengucapan Bambang Pacul jika menyebut Korea dalam bentuk jamak. Bambang Pacul belum merumuskan secara teoritik apa itu Korea, masih sebagaimana segenerasinya dulu jika ngomongin Koreaisme yang terutama di kalangan mahasiswa di Jogja tahun-tahun 70-80-an. Bedanya Pacul menyampaikannya secara memukau untuk generasi muda dalam berbagai forum Gen milenial dan Gen Z. Jikapun sekarang ada buku soal ilmu Korea, itu hanya rekapan omongan Bambang Pacul semata. Biasa ini juga kebiasaan Korea dalam memanfaatkan momen dengan teori melenting ke atas dengan memilih galah yang tepat. Karena masih tumbuh dalam bahasa lisan, maka melenting ke atas adalah idiom yang nampaknya wajar. Padahal mana ada melenting ke bawah. Terima kasih. Nun jauh di Sukoharjo, Giri, Prakumantoro, atau Pracimasono, Solo, mungkin barat waktu itu amatlah jauh. Kalaupun diketahui lebih banyak dikonsumsi dari film-film koboi atau film western. Tetapi para koboi di kawasan barat itu apatah bedanya dengan para Korea versi Pacul? Apakah Pacul mengenal William James dan atau John Dewey setidaknya membaca rumusan tentang pragmatisme? Saya tidak tahu. Tapi sebagaimana Soeharto Presiden Republik Indonesia pada era yang disebut Orde Baru, bisa jadi juga tidak kenal sama sekali dengan dua filsuf Amerika abad 19 itu. Sementara asas pemikiran Soeharto dan apa yang kini sedang disebarluaskan oleh Pacul tak jauh dan bersandar pada filosofi hidup yang bertumpu pada bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya. Sesuatu yang hal ini dinilai dari kebergunaannya bagi tindakan manusia untuk kehidupannya. Pernyataannya dapat berbentuk ucapan, dalil, atau teori. Jika filsafat ini bermula dan subur di daratan Amerika pada abad 19, bisa dimengerti berkait pertumbuhan benua Amerika sebagai hunian baru bagi warga Eropa yang tertolak atau menolak hegemoni kaum bangsawan Eropa. Kaum urban ini menjadikan Amerika sebagai dunia tantangan, dunia baru yang bahkan dengan spirit mengalahkan kejayaan Eropa. Lihat saja film-film berlatar western yang kita sebut cowboy yang kemudian menjadi ensiklopedia hidup bagaimana Amerika Serikat tumbuh. Di situ para emigran Eropa pada akhirnya juga sama saja memanjakan sikap rasisme dari leluhur mereka. Baru di atas ratusan tahun kemerdekaan mereka mengakui adanya warga negara Indian dan Afro-Amerikan yang semula disebut Negro. Dari dunia film mereka tak mudah memposisikan kaum Indian sampai kemudian Kevin Costner membuat film Dance with Wolves tahun 90 dan juga baru 20-an tahun setelahnya Quentin Tarantino memproduksi Django Unchained pada tahun 2012. Mayoritas film-film western lama yang berdurasi bahkan antara 2-3 jam sebetulnya hanya cerita tentang 10 menit pertama dan 10 menit terakhir. Selebihnya tentang bukti hilangnya transendensi cinta sebagaimana kritik Max Scheler atas filsafat pragmatisme yang dikembangkan William James dan John Dewey itu.
Barulah kemudian seperti disebut tadi, Kevin Costner dan Quentin Tarantino dapetin cerita kehidupan, entah itu bernama Transendensi Cinta atau drama-drama kehidupan lainnya. Ketika mendefinisikan Bambang Pacul 80% Korea, Setia Novanto 100% Korea, dan Jokowi 100% plus Korea, kita tak bisa menuntut bagaimana penjabarannya, bagaimana mengukurnya. Yang penting melenting ke atas. Kalau ada melenting ke bawah, pasti bukan Korea. Meski idiom itu hanya menegaskan kegamangan dalam hidup karena unsur gamblingnya tetap tinggi. Artinya, secara konseptual ataupun bawah sadar, konsep melenting ke atas tetaplah sebuah pengakuan adanya melenting ke bawah sebagai bagian lain tentang Korea yang ambyar. Meskipun penyebutan 3 nama seperti Bambang Pacul, Setia Novanto, dan Jokowi di awal paragraf ini jadi terasa politis jika tidak boleh disebut tendensius. Perdebatan yang akan terjadi kemudian akan sangat klasik dan brutal. Cuma soal kalah dan menang, mayoritas minoritas, salah benar. Itu adalah bukti dominannya cara pandang dari filsafat pragmatisme yang dipraktikkan Soeharto selama 32 tahun. Sehingga 25 tahun kemudian ketika demokrasi dijalankan tanpa nonokrasi, manajemen by product lebih dominan daripada manajemen by proses. Nah, ada yang ngomongin soal proses karena yang penting menang dan buktinya menang. Yang kalah dan menggugat pertanda katanya tidak dewasa, tidak siap berkompetisi, kentir, pecundang, pantas jadi hiburan, dan berbagai cap yang membahagiakan mereka. Apakah ini zaman post-truth, matinya kepakaran dan jayanya kepandiran? Kata Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo, oposisi tidak diperlukan di Indonesia. Tapi kalau kita pakai asal demokrasi barat yang elitis, ya ambil yang bermanfaat bagi dirinya, buang yang berpotensi merugikannya. Jangankan oposisi, Romo Magnis bisa disebut buser oleh para buser juga. Tapi sebagai buser jelantah, saya toh tak berani mengatakan Romo Magnis sebagai buser Tuhan Allah. Nanti dibully kayak Mbah Benu yang nelpon Tuhan itu. Sedangkan buser yang membuli kebuseran Romo Magnis, apakah buser bayaran? Kan kasihan kita sebut buser bayaran, ternyata sama sekali tak mendapat jatah direksi BUMN. Jangankan itu, dapat transferan juga kagak, tapi bangga karena yang dibuserinya menang. Makanya yang penting prosedural, nggak ada urusan dengan legitimasi. Nanti kita bisa dimaki prosedural dasma atau legitimasi dasma.